doang itu praktek kesombongan. Merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Itu bukan Nasdem. Ada juga yang mengatakan ada sebuah partai sombong sekali. Lah piye kok dibilang sombong, emangnya kenapa? Saya tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Saat Rakernas kemarin, Pak Surya sempat mention partai sombong. Mungkin sudah direkonfirm juga bahwa orang menginterpretasikan itu adalah PDIP. Bu Mega berbalaslah mengomentari komentar itu gitu. Gak pernah menjelek-jelekan partai lain atau manapun. Tanggapan Pak Surya, mungkin pertanyaannya, jadi Bapak mention siapa Pak partai sebenarnya sombong? diri kita lah. Kan kita tahu ini dipergunakan bagaimana kita membangun kepada semuanya termasuk Nasdem ini. Untuk tetap hidupnya otokritik. Berani mentertawakan kebodohan kita sendiri. Baru kita bisa besar. Bukan dengan memelihara sensitivitas kita. Yang oversensitif. Siapa Pak yang oversensitif? Siapa saja yang makan cabai dia akan pedas. Cabai warnanya macam-macam sih Pak. Macam-macam. Iya. Ya kan? Jadi tidak dimaksudkan untuk menyinggung satu pun. Baik itu institusi maupun personal ya. Benar-benar tidak ada. Jadi bagi saya juga tidak ikut merasa surprise. Tapi juga tidak ikut mentertawakan. Ya, wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Wajar aja. Tapi Pak gimana sih hubungan Pak Surya sama Bu Mega? Baik. Kapan terakhir kali berkomunikasi? Hah? Kapan terakhir kali komunikasi? Waktu yang lalu ya kita makan sama di Istana Negara kan? Jalan sama, ya? Bisa berbicara bersama. Ya? Tetap hahaha santai. Tetap itu. Toh perkenalan saya bukan seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun sama Mbak Mega. Puluhan tahun ya. Ya. Jadi sudah. Kita menghadapi pemilu 2024. Apa yang sudah, sedang, dan akan Pak Surya lakukan untuk bisa menggempur polarisasi ini untuk bisa terjadi kembali? Polarisasi ini adalah penyakit. Semakin dia stadiumnya naik, semakin berat penyakit itu. Bisa umpama. Tugas kita bersama untuk mengobati penyakit ini. Inilah ancaman kepada keutuhan kita dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi polarisasi ditambah dengan resep, jamu-jamu dengan pendekatan agama yang membawa, ya kan, bahkan janji-janji ke surga di akhirat nanti. Ini penyakit. Tapi apakah kita bisa hanya sekedar menyatakan aku tidak suka? Kau bikin rusak negara ini. Aku yang paling benar yang bikin hidup negara ini. Nggak bisa juga. Bangun kesadaran ini ada berbagai macam cara yang kita lakukan. Bangsa kita ini bangsa timur. Semangat spirit hidup mereka di dalam interaksi sosial keseharian mereka masih dinominasikan dengan culture orang timur. Penghargaan mereka pada semangat primordial, paternalistik. Ini realita, living of reality. Gak bisa dihilangin. Tidak bisa dihilangkan begitu saja. Nah ini kan harus kita siasatin. Ada yang kita barangkali harus jelaskan dengan sedikit suara lantang. Jangan. Ada juga yang kita bilang, mari Bung, kita sama-sama. Ada juga, Red, kita duduk yuk. Ada persuasi, ada bujukan, ada penjelasan-penjelasan yang mengajak. Itu jauh lebih bisa kita harapkan memberikan daya efektivitas untuk lebih membangun rasa kebersamaan. Artinya bagaimanapun juga, kita mau meningkatkan upaya dari satu pemilu ke pemilu berikutnya dengan upaya peningkatan kualitas pemilu itu sendiri. Kita sudah mengalami suatu catatan besar harusnya menjadi referensi bagi bangsa ini. Pemilu yang menggalaukan hati kita. Baru berapa tahun yang lalu. Kelam sekali pada saat itu ya Pak. Bagaimana di antara, bukan hanya antar partai yang berbeda, di antara sesama keluarga, satu meja,
Berantem. Kita harus berantem. Suami istri cerai Pak Suami Surya. istri juga harus cerai. Pacaran putus. Pacaran putus. Ya, Itu adalah kenyataan yang kita hadapin. Nah, ini harus kita petik pelajarannya. Kita harus mampu memetik pelajaran ini. Memetik pelajaran ini harus dengan mempersiapkan jiwa kita semuanya. Apa yang harus kita siapkan? Keikhlasan hati. Kita berjiwa besar. Kita harus mengajak semua pihak. Kita harus melihat seluruh potensi ini adalah bagian potensi yang harus disatukan. Itulah Indonesia yang kita butuhkan. Diperlukan pemikiran-pemikiran yang strategis untuk membangun spirit kebangsaan kita, spirit nasionalisme kita. Jangan berteriak, berpikir dan untuk mengatasnamakan nasionalisme. Tapi dia tidak sepenuhnya sebagai sejatinya seorang nasionalis. Sejatinya seorang nasionalis adalah tetap mengedepankan semangat toleransi. Bagaimana orang yang mengatakan dia partai nasional, dia nasionalis, itu orang apa itu kadrun-kadrun, tidak nasionalis. Tetapi dia ujaran dia, ungkapan dia, sosial media yang dia perankan, latar belakang dengan pendidikan dia yang begitu tinggi, masih terjebak pada pikiran-pikiran yang emosional, yang tidak membawa semangat toleransi, bahkan intoleran. Itu kesedihan bagi kita. Itu kedukaan juga bagi bangsa ini. Jadi nggak sesuai model dan sistem demokrasi kita yang super liberal, yang super luxuries, bahkan lebih liberal, lebih luxuries dibandingkan dengan demokrasi yang ada di negara champion demokrasi seperti di Amerika. Ya kan? Tapi perilaku kita yang menjalankan model dan sistem demokrasi ini mesti super ortodok. Gak mencerminkan. Ada paradoksal di sini. Ini realitanya. Nah, inilah perjuangan kita bersama. Aku bicara sebentar sama Pak Surya, aku udah langsung bisa membayangkan bahwa Pak Surya ini adalah kalau anak gaul sekarang orang yang dituakan di tongkrongan, bener Pak? Abangnya semua orang ya Pak? Pak, tapi bicara soal teman Pak, Ya. salah satu sahabat lama, Pak Prabowo, Ya, sempat datang juga ke sini. ya. Dengan nama Partai Gerindra untuk bersilaturahmi juga. Mungkin entah apakah membicarakan tentang koalisi. Ketika Pak Surya tanya sama Pak Prabowo, masih mau nyapres, Pak. Jawabannya Bapak apa? Pak Prabowo jawabannya apa, Pak? Ya, Pak Prabowo kepengen nyapres lah. Kepengen nyapres. Dan itu saya pikir hak beliau yang harus kita hormati. Sebagai sahabat, sebagai teman, saya menghargai itu. Saya bisik-bisik bilang, berjuang yang optimal, mudah-mudahan cita-cita menjadi presiden akan terwujud. Harapan seorang teman. Untuk ketiga kalinya. Berapa kali pun sepanjang ada semangat, energi, Tidak dan ada diniatkan masalah. untuk niat yang baik, saya pikir kita hormatin itu. Berarti tidak ada, makanya tidak ada nama Pak Prabowo di Rakernas juga karena mungkin emang tidak akan berkoalisi ya Pak. Udah jelas Gerindra akan berkoalisi sama Nasdem. Sudah terkonfirmasi, jadi Pak Prabowo masih kepengen nyapres gitu. Pak Surya support. Ketika ditanya balik, Pak Surya nggak ada keinginan untuk nyapres. Pak. Oh, saya kan tadi sudah bilang, Udah nggak ada. mungkin karena saya tahu diri, kurang cocok saya untuk sebagai capres. Masa? Ya, Masa Pak, apa yang kurang cocok? badan kurang fit. Kan udah ada gymnya Pak di atas, olahraga terus biar makin fit. Tapi beneran Pak, udah nggak ada keinginan untuk nyapres? Nah, itu waktu sudah berlalu. Seandainya jarum jam bisa diputar kembali, katakanlah mungkin 20 tahun yang lalu, saya pikir saya pasti ingin untuk nyapres. Tapi tidak pada saat-saat seperti ini dan sekarang. Biarkanlah saya seperti apa adanya ini, tapi tekad dan semangat saya untuk memberikan apa yang terbaik bagi bangsa ini tidak akan pernah surut. Bapak, aku juga pengen ngobrol-ngobrol tentang ini. Bapak kan disebut sebagai apa? Bapak ini tokoh pers besar nasional. Menggawangi nama-nama besar media nasional yang ada di Indonesia. Pemilik perusahaan media gitu. Bahkan Bapak juga ikut memperjuangkan pada saat itu kebebasan pers ya Pak untuk mengajukan judicial review. Pas waktu itu prioritas punya Bapak di Bredel pada saat itu. Tapi bicara tentang kebebasan pers nowadays, saat ini di Indonesia, apakah sudah cukup mumpuni
amat, bahkan berlebih. Masa sih Pak? Ini patut amat sangat disyukurin. Jujuran, kita telah memiliki kebebasan yang super. Tapi tidak absolut. Tetapi, kalau ini kita tidak mampu menjaganya, merawatnya, memahaminya, sesungguhnya kebebasan pers itu bukanlah kebebasan yang absolut. Tetap, kebebasan pers itu tetap harus bertanggung jawab. Saya katakan pada semua teman-teman, baik para pemimpin redaksi, dimanapun mereka sebagai adik-adik saya. Bedanya adalah kalau masa dahulu, di zaman pers yang terbelenggu, kita memang tidak memiliki kebebasan pers. Dan kebebasan pers itu harus betul-betul dikontrol dalam arti kata sepenuhnya oleh penguasa. Tapi tidak sekarang, nggak ada. Yang mengontrol itu diri kita. Jadi kita tetap harus memiliki obligation, tanggung jawab. Kebebasan pers, tetapi bukan bertanggung jawab kepada penguasa. Kita bertanggung jawab kepada kode etik kita, kode etik jurnalistik. Kepada diri kita, kepada community kita. Kepada pers itu sendiri. Nah ini harus kita perankan. Bayangkan kalau kita kebebasan pers untuk kebebasan semata-mata. Kita tidak mengedepankan lagi prinsip-prinsip jurnalistik yang murni. Bapak, kalau bicara Bapak mimpin sejumlah perusahaan media, catering juga dengan sebegitu besarnya gitu ya Bapak, memasok di banyak sekali perusahaan besar, dan itu salah satu pencetak uang terbesarnya Pak Surya juga ya Pak? Benar gak sih Pak? Ya itu relatif aja. Relatif ya. Tapi beginilah, background saya memang memasuki dunia usaha dalam usia yang cukup relatif muda. Umur berapa Pak waktu itu? 14 tahun. Wow. Ya kejar, mengambil barang orang, tanpa uang, atas dasar kepercayaan, bawa barang itu ke tempat yang dituju, dari satu perkebunan ke perkebunan berikutnya. Siapa yang ngajarin Bapak bisnis dulu? Refleksi aja. Nah, itu yang barangkali mendidik diri saya dengan semangat independensi. Ingin membentuk kemandirian dari kecil. Banyak teman-teman di kalangan dunia usaha yang mengerti akan background perjalanan saya. Jadi daripada komunitas dunia usaha ini jadi merasa dekat. Nah, dan saya juga berkecimpung, misalnya pernah menjadi ketua HIPMI di Sumatera Utara, ketua BPP HIPMI di pusat, ketua Dewan Kehormatan HIPMI di BPP pusat. Jadi cukup sebagai aktivis di kalangan pengusaha muda pada era itu. Ya. Nah, tapi waktu terus berjalan. Nah, sekarang saya merindukan kali masa-masa muda yang mungkin tidak akan saya bisa peroleh lagi. Oh iya Pak. Mana yang paling Bapak kangenin dari semua masa perjalanan dari muda sampai sekarang? Fase yang mana yang paling Pak Surya kangen? Saya kepingin dengan kondisi kemampuan materi yang ada pada saya, tapi usia saya muda. Gue mungkin yang ngerasa Bapak udah saya udah umur segini mungkin cuman Bapak. Saya ngelihatnya Bapak tuh masih sangat muda loh Pak. In and out. Nah itu makanya harus sering-sering mengajak saya bicara seperti ini. Gitu ya. Jadi tahu betapa mudanya Pak Surya Paloh. Oke, saya akan membuktikan betapa semangatnya Pak Surya Paloh dengan ngasih games. Saya punya games buat Bapak. Namanya adalah reality check. Jadi games ini Pak, as simple as Pak Surya tinggal jawab pilihan pertama atau kedua. Gak boleh mikir panjang, harus langsung dijawab. Udah siap Bapak? Nah, belum siap. Siap nggak siap harus bisa, harus Oke lah, siap. Num. Oke ya? Apapun itu. Apapun itu, yeay saya suka nih. Kita mulai ya, reality check untuk Pak Surya Paloh. Pertanyaan pertama, tokoh politik atau tokoh pers? Tokoh pers. Mengelola bisnis atau mengelola parpol? Mengelola parpol. Koran atau televisi? Televisi. Jakarta atau Aceh? Jakarta. Oke. Anies atau Ganjar? Dua-duanya. Itu bukan pilihan Pak. Pilihan. Pilihan? Pilihan. Pilih satu dong. Nanti kita lihat. Belum sekarang, tapi nanti kita bakal lihat. Oke, tepuk tangan dulu untuk reality check Bapak. Yeay. Pak,
Tapi bicara soal cita-cita kan, Bapak nih yang berjiwa muda menurut Hanum in and out. Apa sih Pak cita-cita yang belum kesampaian sampai sekarang? Di luar kebangsaan ya Pak, in person. Banyak orang yang tidak mengenal Pak Surya secara personal. Cita-cita yang kepengen banget Pak Surya gapai, belum kesampaian sampai sekarang. Hampir semuanya udah. Oh ya? Karena tidak terlalu banyak, tidak terlalu complicated cita-cita saya. Tapi satu hal, kalau Anda bicara, Hanum bilang, boleh nggak di luar dari konteks kepentingan diri? Ya, saya ingin lihat bangsa ini lebih hebat. Berulang kali saya nyatakan di mana aja, bukan klise Hanum. Saya terlalu menyintai negeri ini. Karena negeri ini yang memberikan saya seperti ini. Saya sadar Hanum, kalau saya dibesarkan di luar negeri ini, grow up di luar negeri ini. Mungkin kalau dapat jabatan, satu desk kecil manajer penjualan, itu barangkali udah top karir saya. Salah saya hanya taxi driver aja. Tapi negeri ini membuat saya begini, Hanum juga wawancarain saya. Mungkin terkesan klise, tapi enggak. Negeri ini telah berbuat terlalu banyak. Dan saya mau dalam sisa hidup saya, seluruh aktivitas gerakan yang ada dalam diri saya, dengan kemampuan yang ada pada diri saya, tidak terlepaskan bagi kepentingan membangun negeri ini. Terlepas apapun pandangan masyarakat. Bisa negatif, bisa tidak percaya, itu bukan masalah bagi saya. Saya adalah dengan keyakinan saya. Tapi sebuah niat baik tetap harus saya jaga. Itulah Hanum. Oke, nggak punya mimpi nonton konser Beatles Pak? Bapak suka Beatles kan? Oh suka juga. Suka Beatles dan suka juga dangdut. Oh iya, Jangan lupa. wow. Jadi perpaduan di antara itu, saya suka jazz, saya juga Beatles, saya juga suka dangdut. Jadi itu itu jujur. Kadang-kadang saya pikir, ya masing-masing. Kadang saya dengar, Whitney Houston bagus ini. Bagus. I always love you. Tapi saya juga dengar ini, wah ini memandangmu bagus ini dari Ikke Nurjana. Gimana Ya. itu Pak lagunya Pak memandangmu Pak? Memandangmu. Nah itulah kira-kira. Tapi aku penasaran, aku juga pecinta Beatles. Ya, Satu lagu yang paling Pak Surya suka banget dari Beatles? udahlah, sebutkan aja lah. Semua. Hard Day's Night, Obladi Oblada, Sama. semua suka. Jadi siapa Bapak? Tim Paul, George, Paul, John Lennon, John Lennon juga, Ringo Starr, Ringo apalagi. Ringo apalagi ngedrum soalnya. Jadi Bapak tuh into Tapi music. kisah gitu. tragis daripada John Lennon pasti kita tahu semua kan. Ya. Imagine kalau seorang... Imagine itulah John Lennon. Itu John Lennon. Imagine kalau seorang Surya Paloh ada di posisi saat ini menjadi seorang kingmaker yang walaupun menurut Pak Surya apapun namanya you name it terserah. Saya sedang melakukan itu sekarang. Baik, itulah dia. Itulah dia. Terima kasih Hanum. Sama-sama Bapak. Saya belum mau mengakhiri, Bapak nggak boleh terima kasih dulu sama saya. Nggak boleh Pak. Masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan penutup. Pertanyaan penutup kok Pak. Baik. Saya penasaran banget. Ini mungkin juga ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi nonton siapapun di luar sana penasaran. Kenapa sih Pak Surya selalu punya brewok? Memang ini dari mudanya nggak potong. Obat ganteng Pak? Enggak juga, cuma nyaman aja. Oh gitu? Ini bisa menyalah arti apa ya, membuat salah pemahaman. Saya pikir bisa menyala dalam gelap Pak. Maksudnya Bisa salah paham. Tapi yang jelas orang pasti menyatakan lebih banyak ibu-ibu ya. Ini orangnya serem bener. Iya orang kalau ngeliat bapak galak kan soalnya Ini kayak pasti galak bener. gitu kan. Kalau udah ketawa manis banget Pak Surya. Coba di shoot ya ketawanya Pak Surya. Saya harus mendapatkan tudingan ini pasti serem. Pak, tapi perawatannya gimana sih Pak? Saya penasaran. Udah begitu-begitu aja. Serius? Ya serius. Nggak pakai apapun? Enggak.
natural aja. Natural aja. Dari muda. Dari muda. Pernah kepikiran nggak untuk nggak pakai brewok sekali aja di seumur hidup Bapak? Belum berani. Kenapa? Nggak tahu. Nggak pernah sama sekali Pak? Belum pernah. Oh iya? Ya memang benar ini, benar. Serius? Ya serius. Kalau sampai suatu hari nanti Bapak memutuskan untuk ngilangin brewok, itu penyebabnya apa kira-kira? Saya nggak tahu itu. Saya tidak mengharapkan itu terjadi. Sekali brewok tetap brewok gitu ya Pak ya. Pokoknya itu kunci gantengnya Pak Surya Paloh. Pak, saya dengar dari beberapa anak buahnya Bapak, katanya benar nggak sih bahwa brewoknya Pak Surya Paloh itu menggambarkan jumlah harta kekayaannya Bapak? Makin banyak brewok. Berarti makin banyak sebetulnya Bapak salah satu politisi yang paling kaya yang ada di Indonesia. Gimana pendapat Bapak tentang statement itu? Saya harus bilang apa? Tapi Emang saya tidak merasa itu. Masa sih Pak? Enggak juga, dong. Oh iya, banyak yang lebih kaya dari Pak Surya. Oh banyak sekali. Sudahlah, nih. itu bukan prioritas. Harta bukan prioritas. Kalau kata Bapak tadi, dengan apa yang Bapak punya sekarang, mundur 20 tahun ke belakang. Berarti 50 ya Pak? Kalau memang bisa mundur umurnya. Umurnya? Itu boleh. Itu boleh ya? Bulan depan Bapak ulang tahun ya Pak? Juli? Ya 71 saya. 71 tahun. 71 tahun Surya Paloh akan berusia di bulan depan. Harapannya Pak, umur baru, apa yang pengen dibaruin Kalau saja lagi? bisa diberikan kesehatan. Amin. Yang terjaga baik. Amin. Ya Dan Rabbal tetaplah pada komitmen moralitas yang seperti ini. Saya amat mensyukuri itu. Terima kasih pada Sang Maha Pencipta. Telah banyak yang saya peroleh. You know? Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita benar-benar akan mengakhiri Pak Yeah. sesi ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Surya Paloh. Saya biasanya seneng banget kalau ketemu narsum saya nggak mau salaman, saya mau nyetos. Terima kasih banyak Pak Surya Paloh. Semoga Bapak diberikan kesehatan, doa-doa baik untuk bangsa Indonesia. Siapapun nanti yang akan diusung oleh Partai Nasdem di 2024, semoga adalah nama dan juga pemimpin yang menjadi harapan masyarakat. Gitu ya Pak. Baiklah, kalau begitu demikian Point of View episode Pak Surya Paloh, saya Aziza Hanum. Sampai bertemu lagi di Point of View berikutnya. Bye-bye.